Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita akan membahas tentang perulangan ya. Mudah-mudahan selesai kurang lebih dalam 1,5 jam atau 2 jam ya. Jadi saya langsung di Golen ini ya, di sengaja saya kasih kotak-kotak begini. Materi ada di Windows ini. Terus kemudian ini pseudocode Golang di sini ada 2. Terus pseudocode di sini. Ini contoh input, contoh output, nanti running programnya di sini ya. Oke. Nah, jenis perulangan itu secara umum ada 2 ya, yaitu perulangan yang berdasarkan iterasi dan berdasarkan kondisi. Kalau berdasarkan iterasi itu berdasarkan banyaknya perulangan gitu. Sementara kalau berdasarkan kondisi itu nanti yang disebut kondisi ini sebetulnya ekspresi logika ya, atau ekspresi relasi yang bernilai true atau false ya, gitu. Kita bahas yang berdasarkan iterasi dulu. Jadi yang berdasarkan iterasi itu dari awal sudah diketahui banyaknya perulangan, gitu. Banyak contohnya ya, misalkan eh, eh, contoh kasusnya yang kayak ini yang di soal latihan ya, seorang paman akan mengirim pulsa kepada N keponakan. Nah, N di sini adalah jumlah iterasinya gitu, jumlah perulangannya gitu ya. Nah, soal yang berdasarkan iterasi ini bisa diselesaikan dengan struktur perulangan for to do, for down to ya, tergantung masalahnya, while do, dan repeat until gitu. Jadi while do dan repeat until ini bisa menyelesaikan permasalahan perulangan berdasarkan iterasi gitu ya. Nah, satu lagi yang berdasarkan kondisi ini dari awal belum diketahui banyaknya perulangan ya. Nah, yang kasus seperti ini hanya bisa diselesaikan dengan menggunakan struktur while do dan repeat until. Nanti ada bedanya apa itu while do sama repeat until ya. Secara sekilas disebutkan di sini bahwa while do itu perulangannya dilakukan selama kondisinya benar ya. Ketika kondisinya salah, maka perulangan berhenti gitu. Sementara untuk repeat until ini terbalik. Justru selama kondisinya salah, perulangan akan dilakukan ketika kondisinya benar malah berhenti begitu ya. Jadi ada perbedaannya. Kenapa ada berbeda? Karena letak kondisinya ada yang satu ada di atas ya, yang while itu ada di atas, sementara repeat until ada di belakang gitu. Oke, secara umum skema perulangan itu terdiri dari bagian inisialisasi ya, boleh ada, boleh tidak, tapi umumnya selalu ada ya. Inisialisasi itu adalah mengisi variabel yang akan digunakan dalam proses perulangan di badan perulangan ini ya. Variabelnya itu kalau tidak diisi maka badan perulangannya error. Diisinya biasanya dengan angka 0 atau 1 tergantung dari permasalahan. Bagian inisialisasi ini bahkan tidak hanya 1 ya. Mungkin ada beberapa gitu ya. Misalkan juga inisialisasi itu untuk bilangan atau variabel boolean itu bisa aja diisi dengan false atau true gitu ya. So, kemudian ada inisialisasi pencacah, misalkan i diisi dengan 0 gitu ya. Nah, kemudian setelah itu nanti ada awal pernyataan perulangan. Bisa pakai for, bisa pakai while, bisa pakai repeat ya. Kemudian di sini ada blok badan perulangan. Itu adalah aksi-aksi yang akan dikerjakan selama berulang ya. Itu. Seringkali kalau dalam perulangan repeat until dan while do
di dalam badan perulangan itu ada salah satu aksi yang akan menyebabkan berhentinya perulangan begitu. Sebab perulangan itu suatu saat harus berhenti. Jika ada perulangan yang tidak berhenti, maka artinya kita sebagai programmer membuat program yang salah gitu ya. Di ujung dari badan perulangan ya, keluar dari badan perulangan ada yang namanya akhir pernyataan perulangan. Kalau dalam pseudocode selalu ditulis misalkan and while gitu ya, and for gitu ya. Kalau dalam Golang kurawal akhir ya, kurawal tutup gitu. Nah, setelah itu ada yang namanya terminasi. Sama halnya seperti inisialisasi, boleh ada, boleh tidak. Gitu. Terminasi ini adalah satu aksi yang memproses apa yang telah dilakukan biasanya oleh perulangan ini ya. Contohnya kalau misalkan kita ingin menghitung jumlah dari bilangan-bilangan bulat ya sebanyak 10 kali, maka perulangannya di sini adalah menjumlahkan bilangan itu. Gitu. Membaca, menjumlahkan. Kemudian terminasinya ya mencetak jumlah dari hasil penjumlahan tadi itu. Contohnya kalau misalkan kita ingin menghitung rata-rata dari bilangan bulat yang kita input ya, di badan perulangannya pembacaan, penjumlahan, nanti determinasinya kita bisa menghitung rata-rata itu jumlah dibagi banyaknya data gitu. Seperti itu. Skema yang paling umum sih sebetulnya cuman ini ya. Awal pernyataan perulangan, badan perulangan, sama akhir pernyataan perulangan. Jadi inisialisasi sama terminasi seringkali tidak ada gitu. Nah, di badan perulangan ini nanti diisi aksi operasi yang diulang ya. Saya tambahin tadi, seringkali ada aksi atau operasi suatu saat nanti menghentikan iterasi perulangan ya. Jadi ada yang nomor 2 ini perlu gitu ya. Kalau enggak nanti perulangannya jadi infinite loop. Soal-soal perulangan ini sih sebetulnya terutama ya kemampuan yang harus kita pelajari itu adalah mampu mengidentifikasi pola berulang. Ya. Jadi ketika ketemu pola berulang maka akan kita taruh di dalam badan perulangan begitu ya. Oke, kita akan coba lihat yang berdasarkan iterasi dulu ya. Mungkin di video sebelumnya saya pernah jelaskan struktur for ya. Jadi contoh berdasarkan iterasi ini saya ambil contoh yang dari for ya. Ada inisialisasi, ada keyword for, kemudian ada variabel pencacah, counter ya. Terus kemudian ada tanda assignment, ada nilai awal to, jadi ini penting ya, for, to, do, dan ini ada nilai akhir. Di dalam ini dikasih indentasi ya, ini ada badan perulangan gitu. Kemudian ada end for, kemudian ada terminasi, seperti itu. Khusus untuk for dan di sini ada for down to, secara implisit program akan menambahkan satu atau mengurangkan satu di down to ya, gitu terhadap variabel pencacah ini. Misalkan kalau kita deklarasikan variabel pencacahnya i, nilai awalnya 1, terus nilai akhirnya 10, di setiap iterasi nilai i ini otomatis oleh komputer ditambahkan 1 hingga nilai awal sama dengan nilai akhir gitu. Seperti itu. Adapun di dalam
bahasa pemrograman, khususnya Golang ya, kita lihat secara eksplisit dituliskan increment atau penambahannya gitu ya. Oke, yang ini down to tentu nilai awalnya harus lebih besar daripada nilai akhir. Misalkan dari 10 hingga 1 begitu ya. Ini down to. Mungkin nanti bisa saya tunjukkan contohnya ya. Oke, nah sekarang saya akan mengajak untuk memahami kenapa konsep perulangan ini penting ya. Contoh di sini ada soal nomor 1, buatlah program untuk mencetak tulisan selamat pagi. Jadi di layar akan tertulis selamat pagi. Seperti ini di layarnya ya. Jadi memang tidak ada masukan ya. Jadi masukannya nggak ada, di layar akan tertulis selamat pagi. Nah kalau menggunakan program kayak pakai pseudocode ya, misalkan cetak string, ini tentu di sini tidak ada ya. Tidak ada kamus. Cara sederhana kan tinggal begini saja ya, output selamat pagi gitu. Karena hanya mencetak selamat pagi gitu ya. Boleh Pak pakai variabel? Nah, boleh saja sih ya. Kalau mau boros-boros ya, misalkan ucapan tipenya string, terus kemudian ucapan ini diassign dengan selamat pagi gitu ya. Lalu di bagian outputnya variabel ucapan itu yang kita print atau kita cetak gitu ya. Jadi ini cara yang lain kalau kita membuat variabel gitu. Kalau di Golang seperti apa? Sederhana sekali. fnt inline lagi cuma begitu saja ya. Ini saya kasih import ya. Kalau kita run hasilnya. Nah, selamat pagi sama ya. Outputnya begitu, selamat pagi. Nah, saya rasa yang ini sudah kita pelajari ya di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, selanjutnya bagaimana kalau program kita ubah ya di soal 2 ini. Ini sekarang ingin mencetak tulisan selamat pagi tapi sebanyak 2 kali gitu ya. Tanpa masukan sama seperti sebelumnya, keluarannya berupa string selamat pagi sebanyak 2 kali. Jadi kayak begini. Tentu cara pertama yang paling mudah ini saya kembalikan lagi ke yang tadi. Yang paling mudah adalah ya kita ulang saja 2 kali. Jadi ini saya copy gitu ya. Keluarlah ini ya selamat pagi, atau kalau di Golang-nya copy aja di sini ya gitu. Kita run, keluar selamat pagi 2 kali begitu ya. Nah, kita tingkatkan soalnya ya. Jadi buatlah program untuk mencetak tulisan selamat pagi sebanyak n kali. Nah, sekarang tentu saja ada masukan di sini ya. Masukannya berupa bilangan bulat n. Jadi misalkan n-nya saya tulis 4 ya. Jadi di sininya akan ada keluarannya adalah mintanya 4 gitu ya. Kalau saya run lagi programnya misalkan saya ketik 6, maka yang keluar akan 6 gitu ya. Nah, yang secara seperti ini tentu saja karena ada masukan berarti kan ini harus programnya harus dinamis ya. Kalau tadi kan statis ya, hanya satu tulisan atau satu baris, ini 2 baris. Kalau ini udah dinamis tergantung input. Oleh karena itu kita harus membuat variabel ya. String 2. Jadi kita harus membuat variabel ini tipenya integer. Nah, ini sebetulnya karena yang kolom
berulangnya itu adalah tulisan selamat pagi, jadi ini sebetulnya kita tulis begini saja. Nah, polanya cuma begini saja, tidak susah ya. Nah, menggunakan konsep for, karena ini sudah dari awal sudah kita ketahui banyaknya perulangan ya. Jadi pakai for i dari 1 to n, ini kita take indent masuk ke dalam ya, terus n4. Di sini akan baca n ya. Jadi banyaknya data berapa kali akan dicetak ya. Nah, jangan lupa di sini kita kasih variabel pencacahnya ya. Jadi i ini adalah variabel pencacah atau counter untuk menampung bilangan 1 hingga ke n gitu ya. Jadi kalau n-nya 6 dalam contoh kasus seperti ini maka akan keluar 6 gitu ya. Nah, bagaimana kalau digoleng? Sama saja seperti ya pseudocode-nya ya, mt scan ampersand n gitu. Nah, ini kan ini agak beda sih ya. Jadi for i 1 to n itu ditulisnya i sama dengan 1, dilanjutkan dengan titik koma, kemudian untuk menyatakan sampai n itu berarti i-nya lebih kecil sama dengan n begitu. Ini menyatakan i dari 1 sampai n. Ini sama saja dengan tulisan ini gitu. Nah, bedanya yang tadi saya sebutkan kalau di pseudocode itu tidak ada increment atau decrement ya. Jadi implicit. Artinya si program tahu, ceritanya begitu, si program tahu kalau pertambahannya itu 1 gitu ya. Tapi kalau digoleng ini harus dibuat seperti ini. Nah, i sama dengan i plus 1. Ini artinya naiknya 1 gitu ya. Dan ini ada manfaatnya juga, kalau misalkan butuh naiknya 2, tinggal tambahin 2 gitu ya. Dan notasi i sama dengan i plus 1 itu bisa disingkat dengan plus-plus ya. Nah, kayak gitu. Ini saya masukkan ke dalam body perulangannya. Nah, sehingga kalau kita run, dan kita masukkan angka 6, ya sama seperti ini misalkan, ini mestinya keluarnya sama ya. Ini ya. 6 sebagai input, kemudian outputnya selamat pagi, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Nah, sekarang kita sudah langsung berkenalan dengan perulangan begitu ya. Lanjut soal nomor 4. Ini soal yang nomor 3 dimodifikasi ya. Sekarang buatlah program untuk mencetak tulisan X sebanyak n kali. X di sini tentu saja bukan X yang dicetak ya, tapi nanti X ini akan berisi variabel, dia X itu variabel untuk menampung string yang kita input ya. Masukan berupa bilangan bulat n dan string X. Keluaran berupa string X sebanyak n kali. Jadi contohnya misalkan 6 sama value gitulah ya. Atau jangan 6, 3 value gitu kan. Jadi si 3 dimasukkan ke dalam n, si value dimasukkan ke dalam x gitu ya. Maka akan keluar value kayak gitu ya. Nah, kalau dalam bentuk pseudocode, i sama n-nya tetap kita gunakan ya. Terus tadi kita butuh apa ya? X ya. Ini string ya. Kemudian inputnya di sini tadi bilangan bulat n, berarti input n dan x ya untuk string. Nah, di bagian perulangannya sama ya, i dari 1 hingga n, tapi outputnya tentu saja di sini adalah variabel x ya. Gitu. Oke, jadi akan diulang pencetakan nilai dari x ya, yang dimana x itu adalah string dari 1 sampai n gitu ya.
Digoleng, kita lihat seperti apa deklarasinya ya. Ini IN sama X sama ya ini. X ini nanti akan kita gunakan untuk menumpuk string. Kayak gini. Tentu saja di sini X ya. Oke. Coba kita run ya. Dengan contoh yang ini saya tulis 3 value ya, kita lihat hasilnya. Dan ini sama ya keluar value ya. Catatan untuk inputan string itu di dalam Golang dan juga sama dengan bahasa C ya, dan C++ juga mungkin ya. Jadi ketika ada string yang ada spasi kosong ya, itu yang terbaca hingga sebelum spasi kosong gitu ya. Jadi itu hanya untuk menjelaskan bahwa karakter dari string dalam pemrograman di Golang itu seperti itu ya. Jadi kalau saya mesti tulis 3, terus saya tulis mahasiswa value kayak gitu, maka yang kebaca sebagai X adalah mahasiswa. Si value-nya nggak akan kebaca ya, kita lihat. Nah, ini seperti itu. Tentu saja ada caranya untuk menyelesaikan masalah seperti itu. Tetapi ruang lingkup kuliah kita tidak membahas tentang bagaimana string bisa dibaca secara utuh ya. Sehingga nanti soal itu sering disesuaikan. Jadi seringkali kalau ada string yang ada spasi kosong, biasanya dikasih penghubung underscore gitu ya. Contohnya untuk kasus yang ini, tiga tadi mahasiswa value pakai underscore gitu ya, biar terhubung gitu ya. Jadi kayak gitu. Untuk menangani kasus ketika ada spasi kosong dalam string, itu di luar pembahasan algoritma kuliah kita ya. Jadi itu termasuk rumit. Silakan saja pelajari ya, nanti akan membutuhkan library string gitu ya. Dan itu hampir tidak banyak berguna untuk kuliah kita karena kita soal-soalnya juga tidak serumit itu begitu ya. Oke, lanjut ke nomor 5. Ini lebih mudah dari yang sebelumnya ya, buatlah program untuk mencetak bilangan 1. Jadi tanpa masukan akan muncul angka 1 begitu ya. Ya tentu saja ini gampang ya, ini kayak gini. Ini cetak bilangan misalkan. Ya sementara di sininya sih cuman var, tidak perlu ada var ya. fmt inline 1 gitu ya. Jadi ini adalah nilai atau value ya, itu yang akan dicetak. Hasilnya seperti itu ya. Nah, oke, kita lanjut. Nah, sekarang soalnya begini, buatlah program untuk mencetak bilangan 1 sebanyak 3 kali. Masukannya tidak ada, keluarannya berupa bilangan bulat 1 sebanyak 3 kali. Contohnya ya begini ya. Ini 1, 1, 1 ya. Nah, pseudocode-nya tentu saja kalau saya gunakan di sini, kalau saya gunakan yang sederhana sih seperti itu ya. Output 1, output 1, output 1, maka akan keluar seperti ini. Oke, kita lanjut. Buatlah program untuk mencetak bilangan 1 hingga 5. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5 kayak gini ya. Oke. Tidak ada masukan, keluarannya berupa bilangan bulat dari 1 sampai 5. Ini cara yang pertama sih kayak gini ya. Yang paling sederhana, ya udah kita copy
Yang ini kita copy, jadi ini ada 4, ini ada 5. Kayak gitu. Maka akan keluar 1 sampai 5. Cara yang lain bagaimana? Nah, cara yang lain sebetulnya kita bisa menggunakan ini ya, loop dari 1 sampai 5. Seperti itu, ini dibuang. Ini dibuang. Maka kita akan tulis di sini I ya. Gitu ya. Di bilangan saat ini ya, contohnya ini ya, adalah bilangan sebelumnya ditambah 1 ya, atau bilangan berikutnya adalah bilangan saat ini ditambah 1 ya. Jadi ini cukup output I saja ya, karena ada I ini ada pertambahan nilai ya dari komputernya gitu. Kalau di golengnya var I integer, oh ini maaf tidak ada itu ya. For I dari 1, I-nya sampai 5, I plus plus. Seperti itu. 1, 2, 3, 4, 5 sama seperti ini ya. Oke, kita lanjut nomor 8. Ini soal sekarang lebih kompleks ya sedikit. Buatlah program untuk cetak bilangan n hingga n. Tentu saja dengan ada syaratnya ya. Ini n-nya itu harus lebih kecil dari n. Contohnya ini bilangan bulat ya. Contohnya misalkan n-nya 1, n-nya 12 ya. Atau n-nya minus 100, n-nya 100 gitu. Yang penting bilangan bulat dan n-nya bilangan pertama lebih kecil dari n. Di sini tentu saja ada masukan ya. Di sini saya lupa. Masukannya 2 buah bilangan bulat n dan m gitu ya. Maksudnya nanti ada 2 bilangan, yang satu untuk n, yang satu untuk m ya. Contohnya misalkan 1, 5 gitu ya. Di sini ada 1, 5, berarti ini kecetak 1 sampai 5. Kayak gitu. Nah, sama seperti ini saya ubah. Jadi ada n, ada m gitu ya. Nah, kalau di sini berarti input n sama m, kemudian for I dari n hingga m ya. Akan dicetak I gitu ya. Saya ulangi, I-nya ini diisi dari n, batas atau nilai awal hingga m gitu ya. Kalau di sini tentu saja ada n, m. FMP scan ampersand n ya. Di sininya adalah n dan di sini adalah m. Kalau kita run dari 1 hingga 5 kita lihat keluar 1 sampai 5 ya. Kalau misalkan dari minus 100 sampai 100 juga bisa ya. Cuman itu panjang ke bawah kita lihat di sini. Nah, ini dia ya. Kayak begitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita bahas bagaimana membuat program untuk menjumlahkan dua buah bilangan bulat. Masukkan berupa 2 bilangan bulat, keluaran berupa hasil penjumlah. Misalkan di sini 1,2 ya. Berarti outputnya pasti 3 gitu ya. Nah, oke, kita lihat di sini. Cara yang paling sederhana kita tampung ke dalam 2 variabel A dan B, kemudian nanti saya tampung penjumlahnya ke dalam variabel jumlah ya. Jadi ada input A, B, kemudian si jumlah ini akan diisi oleh
penjumlahan A dengan B, kemudian akan saya output jumlah. Sederhana ya, A sama B ya, gitu. Cara yang lain ya, saya akan jelaskan cara yang lain. Kalau di contoh yang ini bukan cetak jumlah, sorry. Nah ini yang di jumlah bilangan cara 1, kita butuh 3 variabel. Contoh yang lain, alternatif jawabannya, kita cukup hanya butuh 2 variabel saja, A sama jumlah ya. Ini agak ribet, cuman pemahaman ini akan menggiring kita kepada pemahaman mengenai bagaimana perulangan dikonstruksi ya, dibuat. Yang pertama kita membuat inisialisasi dulu ya. Inisialisasi, ini saya kasih keterangan inisialisasi. Di bawahnya ya, ini inisialisasi itu adalah si jumlah diberi nilai 0 ya. Itu yang pertama. Kemudian kita baca A. Bisa hapus saja. Saya baca A. A ini akan berisi bilangan pertama ini ya. 1. Kemudian setelah itu saya akan ubah nilai variabel jumlah itu menjadi jumlah ditambah A. Gitu. Maka kalau misalkan jumlahnya 0, di sini kan berarti 0, 0 tambah A dan A-nya adalah 1, ini, maka si jumlah berisi nilai 1. Gitu. Kemudian kita input lagi bilangan berikutnya, tapi kita tampung ke dalam variabel A ya. Si variabel A itu tadi berisi 1 ya. Tapi begitu baca yang baru, ketimpa oleh nilai 2 ya. Si A itu sifatnya begitu memang variabel itu ya. Jadi dia tidak bisa memiliki 2 nilai yang berbeda dalam satu waktu gitu ya. Ketika diisi oleh bilangan yang lain, maka bilangan lama ketimpa. Jadi A ini isinya adalah 2 ya. Kemudian kita lakukan penjumlahan lagi. Oh, sorry, ini A ya tadi. Kita lakukan penjumlahan lagi. Nah, seperti itu. Dan kemudian kita cetak jumlah. Jadi sisi banyaknya variabel program yang ini ya lebih bagus ya daripada yang sebelah kiri ya. Tapi dari sisi baris kita lihat, sorry di sini ini terminasi kali ya. Dari sisi baris tentu ini boros ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sementara ini cuma 3 baris gitu. Nah, namun konsep ini bisa kita bawa ke dalam yang disebut perulangan ya. Bagaimana saya sebutkan tadi di atas bahwa perulangan itu kita harus mengenali pola yang berulang. Jadi kalau saya ini kasih spasi ya, maka coba perhatikan bahwa yang baris 8 dan di baris 9 ini sama dengan baris 11, baris 12 ya. Dan ini kita bisa gunakan perulangan ya. Gitu. Jadi kalau untuk menjumlahkan 2 buah bilangan sih, jadi nanti tinggal tuliskan aja for E1, 2, do, ini kita lakukan ya. Ini N4 gitu. Sementara yang ini dibuang. Gitu ya. Ini inisialisasi perlu, ini awal perulangan ya, awal pernyataan perulangan, dan ini akhir perulangan, ini body yang diulang atau badan perulangan, dan ini terminasi ya. Kalau digolengnya gimana? Nah, digolengnya, sorry, ini butuh I ya sekarang nomor variabel.
Ya, jumlah, terus kemudian ini saya isi A, maka ini saya inisialisasi jumlahnya sama dengan 0, ini kayak ini, terus ada ini nggak bisa, ini dari 1 hingga 2, terus ada FMP scan amperesan A, kemudian ini jumlah ditambah 1. Ini FMP pengulangan ini kok jumlah tambah 1, jumlah tambah A maksudnya. Oke, nah ini di ini ada inisialisasi, ini terminasi, ini body berulang. Ini hanya menjumlahkan 2 kali ya. Sekitaran. Saya akan menggunakan file input.txt. Caranya begini, saya tulis test01.go, ini adalah nama programnya. File input.txt ini sebetulnya sudah ada dalam folder yang sama dengan Go-nya ya. Jadi saya bisa tulis gitu aja. Enter. 3 ya. Jadi benar. Cara yang seperti itu benar ya. Nah, kalau misalkan tambah hilang di bilangan, satu lagi tinggal diganti di ini. Jadi akan ada 3 bilangan yang kita jumlahkan. Sekarang hasilnya 7. 1 tambah 2 tambah 4, 7 ya. Boleh nggak ditulis ke bawah? Oh, boleh. Sama saja ya. Sekarang 7 ya gitu. Kalau saya jumlahkan banyak bilangan gimana ya? Nah, kalau menggunakan for itu harus diberitahu berapa banyak perulangannya ya. Jadi kalau misalkan ini berapa, ada 12 bilangan yang dijumlahkan, maka ke komputer kita harus beritahu dulu bahwa ada 12 bilangan gitu ya. Jadi baris paling atas itu data untuk memberitahu komputer bahwa ada 12 bilangan yang akan dijumlahkan gitu ya. Nah, programnya harus kita ubah ya. Nah, di sini kita akan tampung di atas itu nanti input and itu, dan bagian ini jadi n. Sementara dalam golengnya akan ada n tadi, terus ada scan di sini ya, amperesan n, terus jumlah ini seperti ini jadi n ya, kemudian dijumlah ya. Nah, jadi yang ini yang banyak ini sebanyak 12 bilangan akan dijumlahkan ya. Coba kita run hasilnya 61 ya. Ya percaya sajalah ya, ini 61 ya. Atau kalau nggak percaya kita kasih soal yang lebih sederhana saja, 12 ya. Ini saya kasih bilangannya satu semua, sampai 13 ya. Ini mestinya jawabannya 13 ya. 12 sorry ya, karena dari 2 sampai 13 dan ini 12 ya. Oke, nah seperti itu bagaimana mengkonstruksi perulangan untuk kasus yang penjumlahan ya. Jadi kita lihat dulu pola berulangnya ya seperti ini, kemudian nanti untuk soal-soal itu biasanya begitu. Kalau diulangnya 12, contohnya di sini ada 12 ya, dan di sini nanti harus dibaca dulu dalam variabelnya gitu ya. Setelah program untuk menjumlahkan 3 buah bilangan bulat udah seperti tadi. Nah, ini yang barusan udah. Nah, ini contoh di LMS ya. Jadi buatlah algoritma untuk bukan di LMS, ini di slide ya. Buatlah algoritma untuk menghitung rata-rata waktu yang dihabiskan seorang mahasiswa berlatih ngoding setiap hari. Masukan terdiri dari beberapa baris. Baris pertama adalah banyaknya hari mahasiswa berlatih ya. Tentu ini
biasanya ditaruh sebagai N yang kasus yang barusan. Sedangkan baris-baris berikutnya adalah bilangan bulat yang menyatakan banyaknya jam per hari yang dihabiskan oleh mahasiswa berlatih ngoding ya. Keluaran berupa rata-rata waktu yang dihabiskan untuk latihan ngoding. Coba kita lihat di sini, ini berarti 7 hari, dan ini hari pertama 8 jam, hari kedua 5 jam, sekian ya. Pasti ini bilangannya ada 7 ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka rata-ratanya adalah ini ya. Nah, coba kita buat sudoku dulu ya. Saya pakai di sini aja. Pak, mata, jam, di ya. Variabelnya I untuk mencacah ya, terus kemudian saya tulis jam aja, terus ini N itu hari, terus ini jumlah, terus nanti kan butuh rata-rata ya. Tapi kalau rata-rata sih dibilang real ya, jadi rata-rata titik 2 ya. Input N, kan dibaca dulu yang ini, jumlahnya diinisialisasi 0, dari 1 sampai N, terus di input ya, dibaca yang berikutnya ini input, terus jumlahnya ya, udah benar diulang-ulang sampai N kali. Nah, terminasinya adalah jumlah dibagi N ya. Karena datanya kan ada 7 ya, gitu. Nah, kalau digoleng, saya tulis ini jam, N jumlah hampir sama N. Ini kita baca jam, ini kita baca jam ya. Terus ada par, rata-rata ini tidak bisa dalam bentuk bilangan bulat ya, ini harus bilangan real. Saya pilih bilangan tipe data float 4 biar range-nya banyak. Nah, maka di sini kita tulis rata-rata itu adalah jumlah dibagi dengan N ya. Terus kemudian akan saya run. Nah, ini kalau di run tentu saja akan salah karena bagaimana kita ketahui di Golang itu tipe data harus tertib ya. Contoh ini jumlah ini adalah tipe datanya integer. Maka kalau dia dibagi oleh N dan N-nya bilangan bulat, ini tentu hasilnya bilangan bulat ya. Jadi ini sebenarnya deep gitu ya. Sementara rata-rata kita deklarasikan sebagai float gitu. Akhirnya ini kedua atau ruas kanan itu harus kita ubah menjadi tipe plot ya. Caranya yaitu dengan menggunakan casting ya, type casting. Plot 64 terus dalam kurung ini artinya si jumlah itu yang asalnya integer diubah menjadi plot ya. Begitu juga untuk n. N kita ubah menjadi float ya. Sekarang orang-orangnya sudah tidak ada ya. Jadi ini sudah harusnya benar ya. Oke, ini saya copy untuk dijadikan inputan dan outputnya harusnya ini ya. Kita run aja. Nah, ini panjang ya 57142 ini ya, kalau mau 3 digit berarti saya akan gunakan printf di sini pakai format string ya, persen titik 3 f ya, jadi ini 3 digit di belakang koma ya, tipe datanya float ya, kasih n untuk enternya. Kalau kita run hasilnya 5,571 ya, sama itu. Oke, jadi itu contoh dari soal yang ini ya. Soal berikutnya ini adalah ini, buatlah algoritma untuk menghitung
Mohon maaf, baterainya udah low, jadi saya charge dulu. Suatu algoritma untuk menghitung nilai faktorial dari suatu bilangan bulat positif. Masukannya terdiri dari sebuah bilangan bulat positif n, keluarannya berupa sebuah bilangan bulat yang menyatakan faktorial dari n. Kalau misalkan inputnya 5, maka outputnya adalah 120 ya. Tentu saja soal yang seperti ini harus benar-benar paham ya dari sisi konsepnya. Apa sih yang disebut dengan faktorial itu? Jadi faktorial itu kan kalau misalkan dari sisi simbol nanti ada tanda seru begitu ya. Kalau yang disebut 5 faktorial itu adalah 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 ya. Begitu. 4 faktorial itu adalah 4 kali 3 kali 2 kali 1 kayak gitu ya. Untuk yang ini 5 kali 4 20 kali 6 kali 1 ya ini 120. Kalau yang ini 4 kali 3 12 kali 2 24 ya. 1 faktorial itu adalah 1 dan faktorial berdasarkan definisi itu adalah 1 ya. Kalau kita lihat di sini sebetulnya ada sesuatu yang diulang juga ya. Jadi ada 5 dikalikan 4 dikalikan 3 dikalikan 2 kali 1. Atau ini boleh juga sih ditulis sebetulnya 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 gitu ya. Nah, jadi ini kalau 5 harus hasilnya 120 gitu ya. Oke, nah kalau menggunakan pseudocode ini kita butuh variabel misalkan faktorial terus pencacahnya ya, terus n ya, itu datanya integer. Inputnya n, dalam contoh kasus ini 5 ini adalah n ya. Kemudian inisialisasi nilai ya. Saya akan inisialisasi faktorial ini kita isi ini adalah 1 ya. Karena kita akan mengalihkan, kalau mengalihkan itu tidak boleh 0, kalau 0 dikalikan bilangan nanti 0 hasilnya. Jadi yang diulangnya sih sebetulnya ini ya. Kita lihat nih kalau ditampung dalam variabel i ya. Jadi nanti i dikalikan yang berikutnya begitu ya. Atau si faktorial ini adalah faktorial dikalikan i gitu ya. Jadi itu yang diulang. For i 1 n do begitu ya. Jadi faktorial itu diassign dengan faktorial kali i. Ini n4 ya. Dan terakhir tentu saja output faktorial. Kayak begitu. Ini inisialisasi, ini terminasi ya. Kalau digoreng bagaimana? N ya. Kemudian inisialisasinya faktorialnya adalah 1. Kemudian for i dari 1 i-nya sampai dengan n i plus faktorial kemudian faktorial kali i. Jadi nanti di iterasi pertama 1 kali 1. Di iterasi berikutnya 1 kali 2. Jadi 2 kali 3. 3 kali 4. 2 kali 3, 6. 6 kali 4. Gitu ya. Oke. Seperti itu ya.
kalau digorengnya. Garis putaran hasilnya kalau 5 ini ya, saya tulis gitu aja langsung, maka ini adalah 120 ya, tidak sama. Kalau misalkan saya ubah 1, kita lihat 1 ya, kalau 0, 1 ya, benar. Ini karena tadi di sini faktorialnya nilainya 1 ya. Kalau n-nya 0 di sini sama saja 1 menuju 0 itu tidak ada ulangan di sini ya. Makanya dikeluarkan nilai 1 gitu ya. Kalau 100 kita cek ya angkanya berapa hasilnya. Nah, ternyata kalau 100 itu nilainya 0. Apakah programnya error? Tentu saja tidak ya. Ini terkait dengan range dari bilangan integer yang kita deklarasikan ya. Jadi integer ini terbatas angkanya begitu ya. Coba kalau yang integernya pakai U ya, UINT64. Ini mestinya representasi bilangannya lebih dalam binary lebih banyak ya. Wah, ternyata nggak kuat juga ya UINT64. Saking banyaknya angka 100 faktorial itu ya, 100 kali 99 kali 98 gitu ya. Kalau 20 mungkin masih bisa ya. Nah, ini dia, kalau 20 ya. Bayangkan kalau angka ini ada di saldo rekening kita ya. Tentu sangat banyak. Gitu. Oke, itu yang soal faktorial. Jawabannya seperti itu. Soal berikutnya seperti ini, buatlah program dalam bahasa Go untuk menampilkan faktor dari suatu bilangan. Faktor adalah bilangan yang habis membagi suatu bilangan. Contoh faktor dari 15 adalah 1, 3, 5, 15. Faktor dari 24 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12. 24. Masukannya terdiri dari sebuah bilangan bulat positif N. Oh, N-nya besar ini. Keluarnya terdiri dari kumpulan pasangan nilai bulat D dan Boolean S yang dipisahkan oleh new line, di mana D adalah bilangan yang mungkin menjadi faktor dari N, dan S menyatakan apakah D adalah faktor dari N. Jadi true atau false ya. Contoh kalau 5, nanti akan kecetak 1, 2, 3, 4, 5, dan hasilnya itu di sebelah kanan ya, bahwa true, 1 itu adalah faktor dari 5. Kalau 2 bukan ya, jadi false. 3 bukan, false. 4 bukan, false. Kalau 5 ya true ya. Ini soal kita kasih judul bukan faktorial tapi faktor ya. Oke, jadi yang kita baca pertama inputnya adalah N, kemudian ada I dan N ya, jadi dibuang. Nah, dari I hingga N, kita cek, tinggal kita output saja nih. Outputnya, lalu output juga tadi N ya, N, N, mod I, begitu ya. Apakah sama dengan 0? Nah, gitu. Jadi, sisanya kalau sama dengan 0 tentu faktor, maka ini akan true hasilnya gitu ya. Nah, ini dibuang. Jadi cukup begini aja ya. Input N, kemudian dari I sampai N akan di-outputkan I. Tentu akan kita outputkan juga ininya ya. Apa namanya? Atau tidak ya. Kalau mau lebih detail, saya akan bikin faktor, ini bilangan boolean. Di sini akan saya tulis faktor itu diassign dengan ini.
Nah, terus akan dikeluarkan ya, di 1 hingga N, terus akan dicek ya. Ini adalah pengecekan ya, apakah N body is sama dengan 0, tentu ini true false ya, karena dideklarasikan bukan. Nanti akan kecetak seperti itu ya. Oke, kalau kita translasikan ke dalam domain, seperti ini saya pakai balik lagi INT. Scan N, kemudian faktor, ini boolean, bool, dan N, ini saya ulang, dari I, N, terus ini faktor itu adalah N, mod I sama dengan 0 ya. Terus akan saya cetak NT lim lain bawah ya, lim lain I, faktor ya. Dan bisa juga. Oke, jadi kalau 5 di sini tentu hasilnya harus ini ya. Yang kita harapkan udah ini ya. Oke, kita run. Dan kita hasilnya ini dia ya. 1 true, 2 false, 3 false, 4 false, 5 true ya, sama dengan output yang diharapkan gitu ya. Oke. Masih ada waktu. 15. Mudah-mudahan masih belum bosan. Kita lanjut ya. Berdasarkan kondisi ini sekarang kita masuk ke dalam suatu struktur perulangan yang dibahas di minggu ke-6, minggu depan ya. Kalau yang sebelumnya kita menggunakan struktur for untuk menyelesaikan permasalahan perulangan yang banyak perulangannya atau iterasinya diketahui dari awal. Sementara yang ini sekarang berdasarkan kondisi ya. Nah, struktur yang digunakan adalah namanya struktur while do dan struktur repeat until. Untuk yang pertama tentu kita akan gunakan dulu while do. Skemanya masih sama seperti yang umum ya, jadi ada initialistic. Bedanya di ini ada while, kemudian ada do, kemudian ada perulangan, terus ada end while. Di bagian pernyataan while di atas ini ada kondisi yang harus bernilai true ketika kita ingin perulangan ini diulang ya. Dalam bahasa Indonesia mungkin kita bisa sebutkan terjemahan adalah selama kondisi benar maka lakukanlah perulangan ini gitu ya. Kayak gitu. Sementara repeat until di bagian awal perulangannya hanya tertulis repeat, kemudian ada badan perulangan, kemudian until kondisi ya. Dan ini kalau kita gunakan bahasa Indonesia untuk pernyataan ini, maka kita akan mengucapkan ulangi badan perulangan hingga kondisi ini benar, gitu ya. Kalau kondisi ini masih salah, maka ya, kalau kondisi masih salah, ulangi perulangan ini hingga kondisi ini benar. Kalau kondisi ini masih salah, ya, maka perulangan masih tetap dilakukan gitu. Oke, ini contoh yang sederhana. Buatlah program untuk mencetak string makan dan string pertanyaan apakah masih lapar selama berulang-ulang jika jawaban pertanyaan true. Jika jawaban false, maka perulangan berhenti. Masukkan berupa bilangan true atau false secara berulang-ulang. Keluaran string makan dan apakah masih lapar ya. Jadi ini contoh
contoh yang sederhana yang kita gitu ya. Apa ya? Contoh perulangan berdasarkan kondisi. Oke, jadi kamusnya ini ada kamus nggak ya? Oke, jadi ada kamus lah, misalkan lapar, bulan, tidak ada. Saya inisialisasi ya, si lapar itu sebagai dulu ya, terus lapar itu ini saya hapus, while lapar sama dengan true ini dulu, kalau ini ada and while ya. Di sini nanti akan ada tulisan sering makan katanya ya. Jadi output makan, terus nanti ada output apakah masih lapar. Tentu saja akan dibaca sebagai lapar gitu. Kondisi lapar sama dengan true ini sebetulnya terlalu boros ya. Ini kita bisa buang ya. Karena toh ini lapar ini kan berisi nilai true dari atas ya. Jadi while lapar sama dengan true itu cukup dengan while lapar aja ya. Jadi selama lapar maka lakukan makan. Apakah masih lapar? Kalau misalkan saya tulis true, maka akan diulang lagi makan, gitu ya. Sehingga ini berhenti kalau saya tulis nanti false. Lapar ini bersih false, pas ke atas ini false nilainya dan akan berhenti ya. Coba kita implementasikan dalam Golang. Ini ada lapar. Ini scan di situ. Dan saya inisialisasi lapar itu sama dengan false. Oke, di dalam Golang keyword untuk while itu sama seperti keyword untuk for ya. Jadi repeat until pun keywordnya sama ya, tidak ada keyword while sama repeat until. Jadi kita menggunakan for ya. For lapar, fnt, print line, makan. Terus kemudian fnt, print, ini saya tulis print biar nanti kursornya ada di sebelah kanan ini ya, tidak di bawah gitu. Nah ini fnt scan pesan lapar. Coba kita cek ya, mudah-mudahan tidak error. Kok ini salah ya? Ya. Oh, laparnya true ya. Kalau false sih enggak. Ya, salah. Kalau false, maka nggak masuk ke situ. Nah, ini yang pertama. Makan, apakah masih lapar? Kalau misalkan masih lapar, terus makan ketulis, makan. Ini saya ketikkan nilai variabel true untuk lapar ya.
maka akan diulang terus. Kecuali saya tulis false ya, maka langsung berhenti begitu ya. Nah, di sini konsep perulangan while itu harus dipahami benar bahwa selama kondisinya bernilai true, maka body perulangan akan diulang gitu ya. Nah, tadi saya tulis terus semua ya. True, 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 true gitu kan. Jadi ini kan true nilainya. Tapi terakhir saya tulis false, maka ini false, maka akan keluar dari loop gitu ya. Soal berikutnya ini, buatlah program untuk mencacah digit suatu bilangan. Masukkan terdiri dari sebuah bilangan bulat positif X. Keluaran adalah beberapa nilai menyatakan nilai setiap digit dari X. Setiap nilai dipisahkan oleh spasi. Perhatikan contoh yang diberikan. Nah, jadi ini adalah satu bilangan dengan digitnya banyak ya. Nanti akan tercetak gini, 2, 4, 6, 8, 9, 7, 5, 3, 1. Ini kalau diperhatikan, ini 2 ini adalah bilangan yang paling belakang ya. 4 yang berikutnya. 6 yang berikutnya gitu ya. Nah, inputnya 12. Contoh input kedua, kalau ada 112, maka akan jadi 211 ya. Nah, ini cukup menarik ya. Karena ini perulangannya akan menggunakan bilangan operator deep dan mod ya. Oke, kita akan tampung dulu bilangan ya. Ini adalah integer. Terus kemudian akan kita input bilangan. Tuh ya. Ini selama bilangan lebih besar dari 0 ya. Ini kalau kita ingin mendapatkan bilangan yang terakhir ini sebetulnya bilangan ini kita mod oleh 10 ya. Jadi saya tulis saja lah digit gitu ya. Ini itu adalah si bilangan mod 10 gitu. Jadi ini kita ambil ke dalam variabel digit, kemudian akan saya cetak ya. 10 digit. Nah, untuk iterasi berikutnya saya ingin buang satu digit ini ya. Caranya adalah bilangan ini kita deep 10 ya. Jadi bilangan ini adalah bilangan deep 10 ya. Artinya apa? Bilangan yang sebelumnya ini kita buang satu bilangan di belakang gitu ya. Kita tampung ke dalam bilangan. Dan perulangan ini tentu saja akan dicek apakah bilangannya masih lebih besar dari 0 atau tidak ya. Kalau sudah habis sih bilangnya 0 gitu ya, maka stop perulangan gitu ya. Jadi seperti itu sih implementasinya dalam Golang. Mungkin ini ada digit satu. Implementasinya dalam Golang, bilangan, digit, ini integer, kemudian kita akan scan bilangan. Selama di sini bilangannya lebih besar dari 0, kemudian saya akan cari digitnya itu bilangan yang paling belakang. Ini tadi menggunakan mod ya, mod 10 dapat ujung kanan. Kemudian akan saya cetak. Oh, ini cetaknya harus ke kanan katanya. Jadi saya akan gunakan printf /d dikasih spasi dikit supaya ada spasi ya. Terus ini digit. Begitu. Nah, untuk supaya ada perubahan iterasi ya ini bilangannya harus di 10. Jadi ini suatu saat akan menyebabkan bilangannya 0 ya. Ketika bilangannya 0, maka akhirnya ini akan berhenti perulangan ya.
Coba kita run. Kalau tadi ini, bilangan ini. Saya masukkan ke sini. Nah, ini dia ya. 2, 4, 6, 8, 7, 5, 3, 1 ya. Ini hasilnya. Kalau 112 kita coba 211 ya. Dan benar. Oke. Ini ada satu soal lagi. Lumayan seru, bagus sih soal ini ya. Saya lihat. Saya nomor 3 ini bisa dipakai untuk latihan ya. Kita lanjut nomor 4 ya. Perhatikan di sini sebuah program untuk menjumlahkan serangkaian bilangan bulat positif. Masukannya serangkaian bilangan bulat yang diakhiri bilangan 0. Keluarannya hasil penjumlahan bilangan. Jadi nanti akan diinput satu bilangan kayak gini ya. Bilangan bulat positif kan. Ketika ada 0, nanti akan berhenti. Yang akan dijumlahkan adalah bilangan ini. Gitu ya. Nah ini konsep begini, ini menggunakan repeat dan until bisa ya. Gitu. Tapi kita coba pakai while ya. Saya langsung aja coba pakai while ya. Digoreng langsung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini ada bilangan, kemudian tentu saja ada jumlahnya. Baca bilangan ya, yang ini baca. Selama bilangannya lebih besar dari 0, kan katanya bilangan positif yang dibaca. Nah, kita menjumlahkan berarti jumlahnya kita inisialisasi 0. Di sini jumlah sama dengan jumlah tambah bilangan. Nah, tentu saja karena ini tadi ini untuk dibaca sekali ya. Di dalam perulangan juga harus baca yang lainnya. Ini ya, FMP can ampersand bilangan. Ini akan membaca bilangan berikutnya gitu ya. Perhatikan bahwa tadi itu pembacaan itu akan diakhiri bilangan 0 ya. 0 ini kalau misalkan pas di sini itu bacanya 0, untuk 0 di sini lebih besar dari 0 dan ini false ya. Atau gini ya, selama bilangannya tidak sama dengan 0 banyak juga ya. Gitu. Sama ya. Nah, kemudian kita akan cetak jumlahnya. Seperti itu. Oke. Contohnya yang ini. Kita taruh sini. Coba kita run. Hasilnya adalah 8. Betul ya. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 2 ya. Ini 6 tambah 2, 8. Coba kita kasih contoh yang lebih banyak ya. Asumsinya ini tidak ada yang negatif ya, tapi kita tidak akan melakukan pengecekan negatif positif ya. Jadi ini anggap saja usernya mengisi data benar ya. Kita run, hasilnya tentu saja angkanya banyak ya ini. Kita tidak bisa cek, harus pakai kalkulator untuk mengeceknya ya. Oke, itu untuk jawaban nomor 4 ya. Bagaimana kalau menggunakan skema repeat until? Untuk repeat until seperti ini ya. Pertama dibaca dulu jumlahnya ini. Bilangan di sini ya.
bilangan sama dengan 0. Ini ada break ya. Mungkin nanti akan saya jelaskan lebih detail apa yang disebut dengan ini ya, pernyataan ini. Saat ini kita belum belajar ya break ini. Break ini untuk ketika ininya true ya, nanti akan perulangan akan berhenti begitu ya. Coba kita run yang ini. Ya sama ya, 1616 ya. Cuman repeat until ini sedikit tricky ya, karena dia pengetesannya ada di belakang gitu ya. Ini pengetesannya di belakang. Mungkin untuk lebih detailnya akan saya buat video khusus yang membedakan antara while do dengan repeat until. Baik, itu saja kali. Apakah ada pertanyaan dari Muhammad Iqbal Rashid sama Hermawan? Belum, Wah, Pak. gimana? Aman? Ya, nanti memang belum begitu jelas semuanya, Pak. Harus pelan-pelan saya. Ya, bisa dilihat rekamannya ya. Kalau dari Rashid gimana? Iya, iya. Aman, Pak. Siap ya. Nanti kita berikan contoh-contoh soal ya untuk menjawab ini ya. Saya rasa untuk pembukaan begitu dulu aja ya. Maksudnya pembukaan ini kan materi mungkin materi kedua, tapi ya ini termasuk agak lengkap ya. Jadi perulangan do, for to do, sama while do dan repeat until ini saya jelaskan biarpun mungkin porsi untuk while do sama repeat until belum detail ya. Insya Allah kedepannya akan saya coba jelaskan. Oke, kalau begitu terima kasih banyak atas kehadirannya ya. Mudah-mudahan menambah pemahaman terhadap materi perkuliahan kita, pengenalan pemrograman ya. Saya akhiri. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih, Pak. Wabarakatuh. Sama-sama. Terima kasih, Pak.